Pada tahun 2018, sebuah pesawat ruang angkasa Amerika bernama Liberty mendarat di permukaan bulan. Setelah mendarat, pesawat itu membuka poster kampanye pemilihan kembali Presiden AS saat ini. Poster itu disponsori oleh Presiden untuk mempromosikan kampanye pemilihannya kembali. Pesawat ruang angkasa ini membawa dua astronot bernama Sanders dan James Washington. Misi Sanders adalah memeriksa permukaan bulan untuk mencari bahan kimia. Saat melakukannya, ia melaporkan adanya helium-3 di permukaan. Ia kemudian berjalan sedikit lebih jauh dari kapal mereka dan kehilangan koneksi dengan kontrol misi. Sanders terkejut ketika menemukan tambang helium-3 yang sangat besar dengan beberapa orang yang bekerja di sana. Astronot James berada di dekat pesawat mereka menunggu Sanders. Sanders berbalik untuk memanggilnya agar melihat tambang tersebut. Namun, seorang pria yang mengenakan ban lengan Nazi menyelinap di belakangnya dan menembaknya hingga tewas. James yang terkejut mencoba berlari ke kapal mereka, tetapi pria itu meledakkan seluruh kapal, meninggalkannya tanpa jalan untuk pulang. Ia jatuh ke tanah dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan ban lengan Nazi. Ia kemudian dibawa melalui jalan-jalan yang dibangun dengan baik di dalam basis tambang. Kamera memperbesar dan menunjukkan basis Nazi berbentuk swastika. Di tempat lain di bulan, seorang guru Jerman bernama Renate Ritter mengajar sekelompok anak-anak sekolah saat mereka belajar. Kita tahu bahwa anak-anak tersebut lahir di bulan dan belum pernah ke bumi. Renate mengajar anak-anak untuk berbicara dalam bahasa Inggris, mengklaim bahwa bahasa ini akan membantu ketika mereka kembali ke bumi untuk membantu umat manusia. Ternyata, ketika Nazi dikalahkan pada akhir Perang Dunia Kedua, beberapa dari mereka melarikan diri ke sisi gelap bulan untuk menghindari pembunuhan. Para tentara telah menciptakan koloni dan telah hidup di permukaan bulan selama beberapa generasi dalam kerahasiaan lengkap. Tentara Nazi membawa astronot James ke Komandan Nazi Klaus Adler di basis mereka. Adler mempersembahkan James di depan pemimpin mereka Wolfgang Kornfleisch yang disebut Führer oleh rakyatnya. Sementara itu di bumi, Presiden AS berbicara tentang kegagalan kampanye kepada manajer kampanyenya. Ia memilih James untuk misi tersebut karena ia adalah orang Afrika Amerika sehingga ia dapat mengumpulkan lebih banyak suara Afrika Amerika dalam pemilihan yang akan datang. Presiden menuntut manajernya untuk melakukan apapun yang bisa menutupi kegagalan tersebut. Kembali di bulan, Adler memanggil Renate untuk datang dan berbicara dengan James dalam bahasa Inggris. Adler dan Renate tampaknya memiliki hubungan. James berhasil menyerang tentara Jerman dan membebaskan dirinya dari penahanan. Namun, ia terjebak di basis karena tidak tahu jalan keluar. Ia secara tidak sengaja menjatuhkan Adler dan bertemu Renate yang terkejut di dekat kunci udara. Sebelum wanita itu bisa mengatakan apapun, James menarik tuas yang dikiranya akan membuka pintu keluar. Tapi sebaliknya, itu membuka kunci udara, dan mereka berdua tersedot oleh tekanan udara. Mereka berhasil masuk dan menutup kunci udara dengan cepat. Pada saat itu, Adler telah menyusul James dan sangat marah. Ia mengarahkan senjatanya pada James dan akan menembaknya tetapi berhenti ketika James menyebutkan bahwa ia mengenal Presiden AS. Adler ingin mendapatkan informasi dari James. Jadi, ia mengirimnya ke laboratorium Dr. Richter. Adler dan Dr. Richter tertarik pada ponsel James dan bertanya apa itu. James menjawab bahwa itu adalah telepon yang mirip dengan komputer mereka. Dr. Richter tertawa tidak percaya. Dr. Richter menunjukkan kepada James mesin besar yang mengklaim bahwa itu adalah komputer dan ponselnya terlalu kecil untuk menjadi satu. Dr. Richter menyarankan mereka membelah otak James untuk memeriksa ukurannya. Tetapi Adler ingin mendapatkan informasi darinya. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang perwakilan AS memberikan penjelasan rinci tentang kegagalan misi bulan. Manajer kampanye Presiden AS frustrasi karena kampanye gagal dan memarahi karyawannya karena menyajikan ide PR yang buruk. Di basis bulan, Adler mengunjungi Renate di kamarnya untuk melamarnya. Di bulan, ini disebut serikat hukum. Ia memberinya sertifikat konfirmasi bahwa DNA mereka cocok 97% dan mengungkapkan keinginannya untuk menghasilkan keturunan yang sempurna dengannya. Ia ingin menjadi yang paling kuat di basis mereka dan menguasai bumi suatu hari nanti. Di tempat lain di basis, kita melihat proyek Nazi lunar kapal perang Rotterdam Merung. Proyek ini telah dikembangkan selama 40 tahun. Ini adalah impian Führer Wolfgang Kornfleisch untuk menyelesaikan kapal perang tersebut. Mereka berencana menggunakan kapal perang untuk kembali ke bumi dan menaklukkannya. Dr. Richter akhirnya menyadari bahwa ponsel yang dibawa oleh James memiliki daya komputasi 1000 kali lebih besar daripada semua komputer mereka. Dr. Richter menghubungkan telepon ke kapal perang dan menunjukkan kekuatannya kepada Führer. Semua orang terkejut dan terkesan ketika ponsel kecil itu memulai kapal perang. Tapi segera berhenti karena baterai telepon habis. Adler meminta izin dari Führer untuk mengunjungi bumi dan mengambil lebih banyak ponsel semacam itu. Ia percaya bahwa suatu hari bumi akan menyerang mereka dan mereka akan membutuhkan kekuatan ponsel di pihak mereka. Führer mengklaim bahwa tidak ada yang pergi ke bumi yang pernah kembali. Tetapi Adler bersikeras bahwa ia akan melakukannya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat James ditempatkan di sebuah ruangan dengan speaker di dekatnya yang memutar propaganda Nazi sepanjang waktu. Renate menyelinap masuk dan memperkenalkan dirinya padanya. Ia bertanya tentang warna kulitnya karena ia belum pernah bertemu dengan orang berkulit gelap sebelumnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Dr. Richter adalah ayahnya. Ia telah menyuntikkan wajah James dengan obat untuk membuatnya terlihat lebih Arya. Renate menasihati James untuk berpura-pura menjadi Nazi atau ia akan segera dihilangkan. Atlar kemudian bersiap untuk pergi ke bumi. Sebelum ia berangkat, Dr. Richter mempersembahkan James yang sekarang sudah di-Aryan kepada Atlar. Kulit dan rambutnya telah berubah menjadi putih karena obat-obatan dan ia sekarang dalam seragam Nazi. Ia bersama Atlar, Renate, dan seorang penjaga pergi ke bumi. Pesawat ruang angkasa mereka mendarat di sebuah peternakan di New York. Pemilik peternakan menembak salah satu penjaga hingga mati, membuat 3 lainnya melarikan diri dari tempat itu. Atlar mencuri kendaraan dari beberapa pria dan meminta James untuk membawanya ke Presiden AS. James, yang tidak punya jalan keluar, membawa mereka ke manajer kampanye Presiden, Vivian. Atlar menculik manajer tersebut dan melempar James keluar dari kendaraan karena ia tidak lagi berguna baginya. Atlar kemudian meminta Vivian keberadaan Presiden. Renate menyadari bahwa misi Atlar adalah menyerang bumi, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka diberitahu. Ia mencoba melawan, tetapi Atlar memintanya untuk mengucapkan apa yang selalu ia ajarkan kepada murid-muridnya. Renate mulai mengatakan monolog tentang tujuan mereka untuk membawa perdamaian dan kemakmuran ke dunia. Vivian terkesan dengan keterampilan oratori Renate dan merencanakan untuk menggunakannya untuk membantu menyemangati pemilihan kembali presiden. Ia kemudian membawa pasangan tersebut untuk bertemu presiden yang menyetujui rencana tersebut. Mereka memulai kampanye propaganda gaya Nazi untuk memenangkan kembali pemilihan presiden dan berhasil. Atlar dan Renate menikmati diri mereka di bumi sehingga mereka melupakan misi mereka. Sementara itu, James telah melakukan protes sendirian di jalanan tentang Nazi di bulan. Beberapa hari berlalu dan Renate telah bekerja untuk presiden sejak saat itu. Suatu hari, ia bertemu dengan James dan keduanya pergi ke bioskop untuk menonton film Charlie Chaplin. Ketika ia keluar dari bioskop, ia menyadari bahwa Nazi sebenarnya adalah orang-orang yang mengerikan. Sementara itu, Vivian mulai menyukai Atlar karena ia menganggapnya karismatik. Vivian mulai berciuman dengan Atlar saat mereka berjalan ke kantor Atlar. Ketika mereka berciuman, Atlar memberitahunya tentang rencananya untuk menyerang bumi setelah menghilangkan Führer yang berada di bulan. Ketika Atlar melihat ke atas, ia melihat Führer Nazi bulan dan anak buahnya di kantornya. Ia datang ke bumi untuk mengetahui mengapa Atlar memakan waktu begitu lama untuk mengambil komputer. Führer yang mengetahui rencana Atlar, menjadikan mereka berdua sebagai sandera. Saat itu, Renate masuk ke dalam ruangan dan menghadapi Atlar tentang misinya. Ia menolak propaganda Nazi, akhirnya menyadari bahwa Atlar salah selama ini. Führer memutuskan untuk membunuh mereka semua, tetapi Vivian berhasil mendapatkan senjata. Ia membunuh Führer dan semua anak buahnya. Atlar menyadari bahwa Renate telah tumbuh menyukai penduduk bumi. Jadi, mengklaim bahwa ia telah mengkhianati Nazi. Ia sekarang akan membunuhnya, tetapi James datang untuk membantunya dan keduanya berhasil melarikan diri. Atlar mencuri iPad Vivian dan mengumumkan dirinya sebagai Führer baru. Ia kemudian mengambil pesawat ruang angkasa mantan Führer menuju orbit bumi, meninggalkan Vivian di belakang. Atlar meluncurkan invasi ke bumi menggunakan armada Zeppelin ruang angkasa dan piring terbang. Mereka menghancurkan patung Liberty dan akhirnya seluruh kota New York. Renate menyaksikan Nazi menghancurkan AS dan menyusun rencana. Ia ingin kembali ke basis di bulan untuk membawa kapal perang Rotterdam merung dan melawan Nazi. Perserikatan bangsa-bangsa berkumpul untuk membahas serangan tersebut. Presiden Amerika menunjuk pesawat ruang angkasa eksplorasi Mars AS, USS JWB, untuk melawan Nazi. Namun mereka segera kewalahan dan meminta bantuan dari negara lain. Pesawat ruang angkasa dari negara lain datang untuk menyelamatkan. Atlar kembali ke bulan setelah memerintahkan kapal-kapal untuk bertempur hingga napas terakhir. Ia membawa tablet Vivian untuk mengaktifkan kapal perang Rotterdam merung. Setelah semua negara mengumpulkan militer mereka, mereka berhasil mengalahkan pesawat ruang angkasa Nazi. Kemudian, pesawat ruang angkasa menuju basis bulan. Atlar naik ke kapal perang dan bersiap untuk melawan koalisi luar angkasa. Sementara itu, Renate dan James menyelinap ke dalam kapal perang tersebut. Renate menuju ke jembatan mencari Atlar sementara James pergi menemui Dr. Richter. Pesawat ruang angkasa manusia tiba di bulan dan menyerang semua orang di basis Nazi. Atlar panik ketika bulan mulai runtuh dan memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan mesin helium-3. Kapal perang melayang ke udara. Atlar kemudian memerintahkan meriam untuk ditembakkan. Namun, bumi berada di sisi lain bulan di luar garis tembak. Untuk membuat bumi berada dalam garis tembak, Atlar mengebom bagian bulan. Sementara itu, Renate memutar lagu kebangsaan Nazi membuat para perwira Nazi melakukan salut saat ia berjalan menuju Führer. James akhirnya berhasil memutuskan sambungan tablet Vivian sementara Renate membunuh Atlar dengan menyetrumnya sebelum ia bisa menembak ke bumi. Renate dan James nyaris lolos saat kapal perang jatuh ke bulan. Presiden AS mengucapkan selamat kepada Komandan Vivian atas kemenangan mereka. Namun Vivian secara keliru mengungkapkan adanya tangki besar helium-3 di bulan dan semua perwakilan PBB dari berbagai negara mendengarnya. Semua dari mereka ingin mengklaim tangki tersebut sebagai milik mereka sendiri karena sejumlah besar helium-3 dapat memasok energi selama beberapa tahun.
Anggota PBB terlibat dalam argumen dan armada pesawat ruang angkasa yang sebelumnya bekerja sama berbalik melawan satu sama lain. Mereka mulai meluncurkan rudal ke pesawat ruang angkasa satu sama lain dan kekacauan terjadi lagi di basis bulan. Renate berjalan ke kelas lamanya di mana para penyintas basis menunggunya. Ia memberitahu mereka bahwa mereka dapat direhabilitasi di bumi dengan damai. Ia kemudian bersatu kembali dengan Washington yang telah mendapatkan kembali warna kulitnya. Keduanya akhirnya berciuman. Film berakhir saat kamera memperbesar menunjukkan bulan yang setengah hancur. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.